dikasih daun sungkai atau yang tidak dikasih daun sungkai. Nah, kita uji. Jadi 2 kelompok, misalnya diuji sampelnya 30 orang, tidak pakai daun sungkai, 30 orang pakai daun sungkai. Maka untuk menyatakan itu signifikan atau tidak, maka digunakan uji T. Ya, bisa seperti itu. Nah, sekarang yang tidak pakai uji T, misalnya atau uji T di dalam ini, di dalam pembelajaran, ya, bisa digunakan untuk menguji kelas eksperimen dengan kelas kontrol, ya. Bisa untuk menguji kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, untuk kelas eksperimen biasanya misalnya kita uji kasih model tertentu eksperimen kontrol. Nah, sekarang yang tampak pada latihan Anda adalah data ini, pretest ini ya, kelihatan ini ya. Kelihatan, Pak. Pretest, post-test, maka kita akan lanjutkan uji T. Tapi untuk menggunakan uji T ini beberapa hal sudah kita asumsikan sama, ya, harus sama. Jadi kelas itu homogen, ya, normal, asumsi itu harus dipenuhi. Mana uji T? Kita ambil analisis, ya, analisis kompermin. Jadi analisis kita ambil kompermin, ya. Kita tadi ada sampel yang independen, tidak berpasangan. Kelas kontrol beda orangnya, kelas eksperimen beda orangnya, tidak berpasangan. Maka kompermin independen sampel T-test. Saya screen dulu, saya tambahkan di ini. Saya tambahkan di sini. Nah, oke, untuk T-test. T-test. Selanjutnya saya ulang ya tadi. Analisis kompermin independen sampel test. Kelas masukkan di grup variabel. Definisikan grup 1 ya 1, grup 2 ya 2. Post test masukkan di sini. Option tidak usah lagi. Sekarang oke. Langsung keluar. Langsung keluar. Lihat baik-baik ya. Kelas kontrol kita baca sama-sama ini. Kelas kontrol 40 ini ya. Kelas 40 rata-ratanya 85. Kita lihat T-test. Kita baca ini 11 or
probability of variance. Jadi tes Lipman, jadi tes homogen itu tes Lipman untuk kesamaan varian. Jika variannya sama, ya, variannya sama, dia akan di sini, berarti variannya diasumsikan sama. Kalau dia variannya beda di sini, angka ini akan turun dengan otomatis di sini. Atau jika T-nya di bawah 0,05, maka dia disebut, saya ulangi, jika T-nya di bawah independen, ya, jika signifikan, bukan T, maaf, jika nilai signifikan ini di atas 0,05, lihat yang ini ya, di atas 0,05, maka dia dikatakan homogen. Jika di bawah 0,05, dia dikatakan tidak homogen. Kalau homogen ikuti baris atas, kalau tidak homogen ikuti baris yang bawah. Maka kita mengikuti yang atas. Kita menemukan T 0,9. Ya. Jika, nah ini bisa dicatat ya, masing-masing ya. Jika ini hasil T, ini nilai signifikansinya. Lihat ini Lipman test, ini ruangnya T di tes. Nah, ini ya. T ini kita lihat derajat bebasnya 78, 40 tambah 80 dikurang 2, 78 signifikan. Ini ya, yang kita perhatikan yang ini. Atau saya copy dulu. Spesial unformat text. Oh, sebentar. Ya, saya ini saja. Print screen. Ya. Jadi yang kita perhatikan ini ya. Oh, ini perlu diedit, insert lingkaran. Yang kita perhatikan tadi ini ya. Nilai itu ya, sama nilai yang ini. Nah, dua nilai itu. Jika signifikan dari t-test lebih kecil, pakai tanda lebih kecil ya, dari 0,05, maka kedua kelas atau kedua populasi
berbeda secara signifikan. Tetapi jika nilai signifikan lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0,05, maka dia disebut berbeda tidak nyata atau non signifikan. Nah, sekarang kalau melihat data ini signifikan atau tidak? Ayo. Signifikan atau tidak? Siapa yang berani jawab? Coba lihat, ntar saya lihat. Ada Sigit, ada Tara, ada Tiara. Sigit, Tiara, Tara. Nah, bertiga. Sigit, baca ini. Signifikan atau tidak berdasarkan kriteria tadi? Apa gitu? Tidak, Pak. Tidak signifikan. Kalau Tara? Signifikan. Tiara? Warung Doiko ini. Signifikan, Pak. Yang jawab siapa itu? Tara apa Tiara? Tiara, Pak. Tara kemana? Tiara. Oh, Tara tadi kemana? Hilang. Ada keluar dari rapat. Oke. Jadi pintar kamu ya, sudah bisa membaca hasil ini. Berarti dia non signifikan. Jadi apa? Misalkan di sini kita memberikan kelompok eksperimennya PBL, kelompok kontrolnya pembelajaran biasa, maka PBL di sini tidak berpengaruh nyata. Oke. Ada mau ditanya dulu? Saya simpan dulu ini sebagai sip S hasil uji tes. Simpan di dokumen kuliah Aplikom hasil uji tes 2021. Nah, saya taruh ya hasil uji tes di 2021. 6. Bahan folder. Hasil belajar. Yang ini berarti hasil uji tes. Mana enggak kelihatannya? Atau tes ini? Dokumen kuliah daring Aplikom hasil uji tes. Kalau tesnya sendiri tadi ini apa ini? Oh, ini tes juga. Hasil uji tes saya taruh ya. Hasil
Itu sudah ada, ya. Hasil belajar. Nah, itu ya. Jadi kita ada mau ditanya dak dulu? Pakai t-test. Ada yang nak ditanya? Siapalah nomor 52 ini? Oh, 59 Zerina. Cobalah kau buat pertanyaan, Zerina. Zerina, where are you? We are here. Iya, Pak. Please Ada, explain your opinion. Iya, Pak. Please make one or a question for us about t-test. Tidak ada, Pak. Tidak ada. I have two questions. What advantage and disadvantage about t-test? Apa keuntungan dan kelemahan t-test itu? Ya. Jadi kamu materinya ini ya, itu untuk metodologi penelitian. Cara menganalisisnya itu aplikom. Wah, inilah kuliah terpadu. Baby, apa kelebihan t-test itu, Baby? Kelebihannya mungkin Silahkan ngomong. Ya memang apa? Kelebihannya mungkin kita bisa mengetahui dari nilai signifikan yang tadi, Pak. Okay. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05, maka kelas tersebut dia signifikan. Misalnya tadi seperti yang Bapak contohkan ada dua tindakan yang dilakukan. Ada kelas yang dilakukan PBL dan ada kelas yang dilakukan dengan pembelajaran biasa. Nah, kalau dari situ tadi saya melihat ada juga di uji t-test itu yang menunjukkan mengenai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kalau menurut saya yang menjadi kelas eksperimen itu yang PBL dan yang menjadi kelas kontrolnya itu yang melakukan pembelajaran biasa. Nah, setelah didapatkan nilai dari signifikan setelah dilakukan uji T tadi, diperoleh kalau nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa kelas eksperimennya yang melakukan kegiatan PBL itu signifikan, Pak. Itu. Oke. Jadi dapat dengan mudah mengetahui perbedaannya signifikan atau tidak. Ada keuntungan lain? Keuntungan lain nanti ya. Nanti sambil belajar nanti ketemu ya. Kelemahannya. Pina, kemana Pina? Pina Amelia. Pin. Apa Pin Iya, kelemahan Pak. ini kira-kira t-test itu? Apalah kelemahannya ini? Oke, Pina pikirkan dulu, tapi dia harus dibantu oleh Neng Pipit. Neng Pipit, ada nggak? Oke, Neng Pit. Di mana ini? Mbak Neng Pipit muncullah, banyak uang kangen ini. Mona Rahma. Itu ya kalau kamu jadi guru, itu cara guru mengecek daftar hadir itu ya. Neng Pipit, Katit. Mona. Mon. Iya, Pak. Ya.
pernah membaca apa kelemahan dari t-test? Belum tahu, enggak apa-apa Pak, belum tahu Pak. Baru sekali didengarnya Pak, sudah kita lanjut ya. Tidak dimarahin, enggak. Apalagi disuruh tegak di depan rumah, malulah saya. Sekarang kalau bisa tegak kamu di depan kamera itu. Malulah saya dilihat orang tuamu. Ngapa ditegak ini ya? Oh bukan tegak Pak ini, saya saking hormatnya dengan mata kuliah Applikom, saya belajar sambil tegak itu. Oke, kita dengar cerita baik-baik ini ya, cerita baik-baik. Saya kalau ada papan tulis enak set gitu. Ini ada papan tulis juga tapi papan tulis virtual, mulai papan baru. Sudah nampak papan tulis ya? Belum? Nutup lagi. Belum, Pak. Belum. Ya memang belum di share screen ya. 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 Jadi kalau misalnya ada dua populasi, ini ya, populasi A sama populasi B. Ini adalah yang kita bandingkan post test, ya, post test X, ya, sama post testnya kontrol. Post test ya. Jadi ada post test eksperimen sama post test kontrol. Ini dua kelas kamu kasih. Dua kelas. Misalnya siapa yang sudah ngajar nih? Feby sudah ngajar belum? Bu siapa ya? Bu Serina. Sudah ngajar Serina? Belum, Serina? Pak. Belum ada Serina ya. Kamu mana tadi? Nah, ini gara-gara ini ya. Masih bisa lihat ya, ini ya. Jadi terus pertama Serina ini ngadakan pretest ya. Adakan pretest. Pretest. Terus di kelas ini ngadakan pretest juga. Itu sampai 3 kali pertemuan meneliti. Setiap dia masuk pretest dulu, kemudian dia mengajar ya. Dia mengajar di sini ya. Dia mengajar. Oh ini dia mengajar juga di sini ya. Selesai ngajar, post test. Ini juga pretest, selesai post test. Pertemuan 1 mulai kelas ini nanya, kamu tadi ulangan ya? Iya. Nomor 1 apa ya? A B B B B B B C C C. Oh, sama dengan kelas kami. Nomor 1 A B B B B C C C C. Ya. Pertemuan kedua mulai siswa mulai ya Bu Seri mulai ngajar lagi pretest, nanti soalnya sama akan diposteskan juga. Siswa di sini mulai mikir, kita tidak usah perhatikan pelajaran, tapi yang penting bisa menjawab pretest karena akan keluar juga di posttest. Yang gini juga begitu. Cerita pretest akan keluar lagi di pretest. Terus yang kelas eksperimen sudah duluan ulangan
langsung bocor ke sini. Nah, jadi dari sini mikir, dari sini dia bocor. Nah, untuk T-test kan cuman bisa tidak mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kalau kita belajar dulu kan, PBL, ini ya PBL, itu disebut variabel titik-titik. Post-test hasil belajar disebut variabel titik-titik. Variabel apa itu? Kalau X itu variabel apa? Siapa ingat? Variabel? Variabel? Variabel independent, variabel bebas. Yang hasil belajar ini adalah variabel terikat. Pretest. Nah, ini kan mengganggu sini. Boleh jadi variabel antara, variabel interpening, ada juga bahkan ngomongnya variabel pengganggu. Bagaimana dengan T-test? T-test tidak mengantisipasi hal ini. Jadi dia cuma bedakan antara post-test dan post-test eksperimen dengan post-test kontrol. Nah, itu yang. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini bisa diampuh yang pengaruh pretest ini ya ke sini, pengaruh siswa nanya-nanya. Apakah ini bisa diperhitungkan? Kalau bisa diperhitungkan, pakai analisis apa gitu ya? Nah, itu pertanyaannya. Oke, ini cerita ini bisa dipahami enggak ini? Halo? Halo? Jangan-jangan tinggal saya sendiri ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau bisa, ini kita tutup, kita lihat slide ya. Analysis of covariance. Caranya ini ya. Ini sudah di-download. Jadi kita nanti analisis GLM linear model, masukkan post-test ke dalam dependent variable, pretest covariate, kelas sebagai X faktor. Nah, jadi pretest itu kita sebut covariate di sini. Covariate. Jadi ya apa si variannya, varian bersama antara post-test dan pretest. Karena itu dia disebut analysis of covariance. Ada yang ngomong ini sebagai ANCOVA, itu kalau mau bahasa aslinya, tapi bahasa Indonesianya ANACOVA. Bagus juga untuk nama anak ya. ANACOVA. ANACOVA siapa ya? ANACOVA Juwitasari misalnya. Ini ya, jadi kalau ANCOVA, analysis of covariance. ANACOVA, analisis covarian juga ya, tapi bahasa Indonesia jadi covarian, tidak varianse, covarian, C-nya dibuat. Pretest ke dalam model, kelas ke dalam model, pretest secara dalam, kemudian oke, kita praktikkan ini dulu ya.
boleh juga kamu kalau mau ini sambil praktek, enaknya zaman sekarang jadi screenshot dulu, nah gini ya. Screenshot dulu. Kita mulai dari ini tadi ya. Saya tutup dulu output ini. Bagaimana kita melihat hasil pretest? Analisis apa tadi? GLM, General Linear Model. Ambil univariat, klik gitu ya. Kelas masukkan ke Fix Factor. Pretest masukkan ke covariat. Posttest sebagai dependent variable. Oke, bisa diikuti? Nah, ini sudah aplikumnya ya, keterampilannya. Terus kita pilihan di situ ambil model. Nah, terakhir model. Nah, ini macam-macam ya. Kalau yang lama itu ada custom, ya, custom. Tapi ini tidak custom lagi, build custom term, ya. Nah, kali build term, ini build custom term. Apa katanya? Kelas masukkan ke model. Nah, tidak mau ini, berarti bukan yang ini ya, pilih yang ini. Kelas masukkan ke model. Model itu ini. Pretest masukkan ke model. Sekarang gimana caranya kelas dengan pretest ini sorot sama-sama? Mungkin tekan shift, ya, tekan shift, klik, dia masukkan serentak, ya. Saya ulangi ya. Tadi kelas masukkan sendiri-sendiri, ya. Pretest masukkan sendiri-sendiri. Sekarang kelas dengan pretest masukkan serentak. Cekreng. Nah, dia lihat kelas kali pretest. Oke, tipe 3 continue, lanjut continue. Langsung oke. Langsung oke. Apa yang kita cari? Koreksi model signifikan, kelasnya tidak signifikan di atas 0,07, pretest 0,4. 0, lihat ya, 0,415. Apa maknanya? Kita lihat dulu tayangan kita ini. Oke, nah sama enggak? Ini sama ya. Yang kita lihat yang kuning. 0,731. Berdasarkan, jangan jadwal, ini tabel. Tabel. Bisa dilihat PowerPoint? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berdasarkan tabel. Lihat kesignifikan untuk interaksi faktor dan kovariat, ya, interaksi faktor dan kovariat, ya. Jadi kelas dengan pretest. Nah, jadi kedua kelas dengan pretest ini enggak berpengaruh enggak? Oke ya. Mempertimbangkan interaksi faktor dan kovariat tidak signifikan. F-nya 0,119, P-nya 0,731. Ini tidak signifikan. Kalau signifikan itu
maka anggapan untuk homogenitas loop sudah dipenuhi. Jadi interaksi, lihat ya, lihat ya, jadi mudah gini ngartinya. Kalau penting homogeneity of regression loop, gini saja ya. Interaksi antara kelas dengan pretest itu tidak signifikan. Jadi pretest tidak mempengaruhi kelas. Kalau dia di atas 0,05. Tapi kalau dia di bawah 0,05, maka pretest berpengaruh dengan kelas. Kita tidak bisa melanjutkan itu sebagai uji, beda. Tinggal deskriptif. Karena sudah rusak ya, jadi siswa itu mungkin saling tanya, saling apa, atau gurunya tiap ngajar sudah kebaca kalau soal pretestnya akan sama dengan post-testnya. Nah, itu ya. Jadi sini kelas tidak mengganggu. Nah, ya. Sekarang kita lihat. Jadi untuk melakukan ANCOVA, maka kita melakukan tes between subject effect. Jadi pengaruh di antara subjek. Jadi pengaruh di antara kelas dengan pretest. Bagaimana yang kita lakukan? Coba siapa yang berani membacanya? Yang ini. Siapa? 0,415. Coba dijelaskan dulu. Siapalah ini ya. UAC. UAC, yuk. Yuk. Jelaskan yuk. Yang ini. Maksudnya tuh 0,415 itu signifikan atau tidak ya, Pak? Ya, yang saya jelaskan tadi bisa diulangnya di sini. Belum? Oke, kita coba kalau yang mungkin nangkep. Saya tuh mau ngecek apa yang saya jelaskan tuh bisa ditangkap enggak? Naila, Zulfa. Ada? Naila. Raka. Iya, Pak. Bisa enggak menjelaskan ini? Nah, ini Nana. Pretest, post-test. Kelihatan ya? 0,415. Patokannya 0,05. Oke, jika sekarang coba lagi. Biasanya bisa jawab Rahma. Masuk enggak Rahma hari ini? Enggak masuk ya? Rahma Gusi. Enggak masuk ya? Nadia sudah. Syarifah. Syarifah. Lah berlari Rahma. Iya, Pak. Lah berlari masa. Oh, Syarifah doh. Coba jelaskan tadi makna dari 0,15. Nah, 0,415. Oke, saya ulangi ya.
Kamu tuh pakai buku catatan atau nonton, Bay? Catatan, Pak. Catatan, ya. Jangan nonton, Bay. Untuk memulai analisis kovarian ANCOVA, terlebih dahulu kita melihat pengaruh di antara subjek tes, pengaruh antara subjek ialah pengaruh pretest terhadap kelas. Oke, sudah dicatat. Jika hasil ini menunjukkan contoh, hasil ini menunjukkan 0,415. Oke. Hasilnya hasilnya 0,415 lebih besar dari 0,05. Maknanya interaksi pretest dengan kelas tidak signifikan. Jadi pengaruh pretest terhadap kelas tidak signifikan. Tidak signifikan. Ya, sudah? Nah, sebaliknya, jika hasil interaksi pret dengan kelas di bawah 0,05, maka interaksinya signifikan. Jika hasilnya tidak signifikan, ANCOVA boleh dilanjutkan. Oke. Berarti kita boleh lanjut ke ANCOVA ya, ini ya. Interaksi pretest dan posttestnya tidak signifikan. Oke, untuk lanjut ke ANCOVA, apa yang perlu disiapkan, keterampilan apa, balik lagi ke SPSS. Jika oke, untuk laksanaan ANCOVA, maka harus mengikuti langkah ANCOVA. Analisis JLM univariat riset, buang yang tadi ya, post-test ke dalam dependen, post-test ke kovariat, kelas ke dalam kelas. Klik option deskriptif, estimate, oversize, homogenitas, masukkan kelas ke dalam kotak display main 4. Klik continue, oke. Nah, ini lagi ya. Perhatikan perintah yang tadi ya, analisis. Kalau saya keliru, GLM, general univariat, riset dulu. Buang. Kelas masukkan ke fix factor, post-test ke dependent, pretest ke kovariat. Kita tidak perlu mengambil model lagi. Kita ke option. Ambil statementnya descriptive estimate, continue. Di mana tadi ya kontrasnya? Yang berikutnya tadi, masukkan kelas ke kotak display
Oh, ya display itu ya. Jadi option display. Optionnya ini, setnya kan itu, masukkan kelas di kotak display min 4. Continue, oke. Keluar hasilnya ini. Apa makna dari hasil ini? Apa yang kita cari? Kita lihat tayangan ini ya. Subject between faktor eksperimen kontrol 30-34. Nah ini ya. Jadi ini setelah Ancopa dia akan terkoreksi. Kelas dengan ini, kita lihat sini ya. Sekarang kita lihat sampelnya sama 40. Deskriptif statistik itu kelas kontrol 82, kelas eksperimen 85,7. Kita lihat di sini ya. Di awal tadi. Jadi dia terkoreksi di sini. Mungkin akan ada beda jika ada beda dengan aslinya. Ini sudah terkoreksi dia. Mean adjusted. Rata-rata yang terkoreksi. Oke, tidak usah pusing itu ya, itu penjelasan. Ikuti saja ini. Apakah 82,3 dengan 85,7 ini signifikan? Oke. Pretest. Lihat patokan kita 0,05. Koreksi ini tidak berpengaruh signifikan. Jadi koreksian komputer tidak berpengaruh signifikan. Berarti data kita mendekati apa yang ada di hitung komputer. Pretest 0,25. Kita 0,05. Lebih besar dari 0,05. Jadi pengaruhnya tidak signifikan. Sekarang kelasnya 0,214. Di atas 0,5. Jauh di atas 0,5. Maka pengaruh kelas, pengaruh PBL tadi itu tidak signifikan. Sama dengan hasil T-test tadi. Tapi keuntungan Ancopa dia bisa melihat pengaruh dari pretest terhadap post-test itu. Pengaruh kovariat terhadap variabel utamanya. Oke, estimate marginal. 81,8, 86, jadi nah ini jadi dependent variable post test ini kalau mau dilihat optimalnya dari 81 padahal 82 ya. Nah kalau kita melihat jadi begini ya, saya ulangi, ini rata-ratanya 82. Setelah beberapa kali pengolahan seharusnya dia 81,8. Ya. Ini min yang terkoreksi. Kemudian eksperimen tadi 85,72. Itu seharusnya 86,251. Tapi ini tidak signifikan. Nah, itulah cara mencari T-test dan Ancopa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya.
Nah, tadi kan di PPT Bapak itu menjelaskan bahwa kalau misalnya yang dilihat signifikan sama yang tidak signifikan, terus di bagian akhirnya dijelaskan bahwa ini bermakna kita boleh menganalisis menggunakan ANCOVA. Nah, kalau misal itu kan berlaku untuk yang tidak signifikan. Kalau misalnya dia signifikan, cukup sampai analisis of covariance saja ya, Pak? Gini. Saya ulangi tayangan ya. Nah, ini ya. Jadi kita yang ini sama yang ini ya, ini persiapan untuk analisis ANCOVA. Jadi kita ya, jadi analisis pra ANCOVA ini kita mau lihat interaksi kelas dengan pretest. Nah, interaksinya itu terlihat jika dia lebih dari 0,05 interaksinya tidak signifikan. Nggak ada pengaruh pretest, ya. Tapi kalau di bawah 0,05 jelas pretest mempengaruhi segala-galanya itu. Pretest. Jadi yang siswa nanyo, yang siswa apa itu kumpul aja di situ. Nah, jika dia tidak signifikan seperti ini, di atas 0,05 kita katakan oke. Nah, jadi kita di sini. Jikalau oke, jikalau kau oke. Kita lanjutkan ANCOVA. Bagaimana ANCOVA? Ini prosedurnya, ini hasil keluarnya. Apa yang kita cari di sini? Oke, ini ada nampil ya. Yang kita cari ini kenapa jadi begini ya?